Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Keluaran pasal 16 ayat yang ke-8. Saya ulangi, Keluaran 16 ayat yang ke-8 berkata, "Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Saudaraku, pernahkah Anda bersungut-sungut? Ya, saya kira kita semua pernah melakukannya. Entah sadar atau tidak, dan apapun alasannya. Biasanya, sungut-sungut lahir karena ketidakpuasan. Sungut-sungut lahir karena perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya. Tahukah Anda bahwa ternyata sungut-sungut adalah sebuah dosa yang sangat mengerikan di hadapan Allah? Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai mereka dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Selama perjalanan itu, Tuhan berkali-kali menunjukkan mujizat dan kuasa-Nya. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk melindungi mereka dari panas dan dingin. Bukan hanya itu, Tuhan menyertai mereka dengan kuasa-Nya. Bagaimana Tuhan melindungi mereka dari para musuh-musuhnya, bahkan saat mereka lapar, saat mereka haus, Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Kasut mereka selama perjalanan di padang gurun tidak ada yang rusak. Bukankah semua itu menandakan penyertaan Tuhan yang luar biasa? Namun saudaraku, kita semua tahu bahwa bangsa itu sering bersungut-sungut di hadapan Allah. Ketika apa yang diinginkan tidak terwujud, ketika apa yang diinginkan tidak tercapai, mereka langsung bersungut-sungut. Nah, saudara, apakah Anda tahu apa itu sungut-sungut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sungut-sungut mengidentifikasi sebuah pemberontakan kepada otoritas, sebuah ketidakpuasan, atau dengan kata lain ingin mendemo otoritas, agar otoritas diruntuhkan, agar otoritas diturunkan. Nah, saudara bisa bayangkan, jika sungut-sungut ini ditujukan kepada Allah, maka ini adalah sebuah pemberontakan di hadapan Allah, di mana kita ingin apa? Ingin menghancurkan otoritas Allah, ingin menurunkan otoritas Allah dan mengganti dengan yang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa sungut-sungut dianggap oleh Tuhan sebagai dosa yang sangat keji, dan Allah sangat marah sekali terhadap dosa sungut-sungut itu. Itulah sebabnya mengapa kemudian saudara-saudara, semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang lahir di Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian, kecuali mereka yang lahir di padang gurun. Itu karena mereka sering bersungut-sungut, dan akibatnya mereka semua dibinasakan oleh Allah. Sekalipun Allah mengasihi mereka, memilih mereka, membawa mereka keluar dengan tangan yang kuat dan teracung atas musuh-musuh Israel, namun karena mereka bersungut-sungut di hadapan Allah, memberontak di hadapan Allah, maka Allah tidak segan-segan melenyapkan mereka. Saudaraku dikasihi oleh Kristus, hal yang sama juga masih berlaku sampai hari ini tentunya, karena firman Tuhan ya dan amin. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama terhadap Allah. Kita seringkali bersungut-sungut atas segala sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan. Kita merasa tidak puas dengan ini, kita tidak puas dengan itu, kita menggerutu dengan ini, menggerutu dengan itu. Intinya kita tidak merasa bahwa apa yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kehendak saya, kehendak kita. Dan karena hal itulah kita bersungut-sungut. Saudara-saudara dikasihi Kristus, sebenarnya kalau kita mau jujur, apa sih hak kita bersungut-sungut kepada Allah? Bukankah kalau kita diberikan hidup saja sudah bersyukur oleh Allah? Diizinkan hidup di tengah dunia, itu semua karena apa? Karena karya Allah. Kita diizinkan Allah untuk menikmati alam semesta ciptaan yang luar biasa. Kita diizinkan Allah untuk apa? Menerima berkat-berkat bahkan keselamatan yang Tuhan berikan. Tidakkah seharusnya kita bersyukur di hadapan Allah?
Saudaraku dikasihi Kristus, itulah sebabnya seringkali kita tidak bisa menikmati hidup, seringkali kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengapa? Karena kita bersungut-sungut dan tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk selalu mengevaluasi diri kita. Adakah dalam hidup kita selalu bersungut-sungut atas apa yang terjadi? Ya. Dan kalau hal itu terjadi, saudara, mari kita bertobat di hadapan Allah, karena Allah tidak senang dengan sungut-sungut itu. Dan mari kita minta Allah memulihkan hidup kita, dan mari kita belajar bersyukur. Dengan begitu kita bisa merasa lega bahwa apa? Bahwa Allah yang maha tinggi itu ternyata menyertai kita, ternyata memberkati kita. Mari menoleh ke belakang sejenak. Apa yang terjadi terhadap masa lalumu? Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Bagaimana Tuhan memulihkan engkau? Bagaimana Tuhan menyertai engkau? Tidakkah engkau sadar bahwa semuanya itu adalah karya Tuhan yang luar biasa? Karena itu mari saya mengajak kita untuk apa? Naikkan syukur kita kepada Allah. Buang segala sungut-sungut, karena itu hanya mendatangkan murka Allah. Ganti dengan ucapan syukur, sebab ucapan syukur mendatangkan sukacita dan berkat-berkat yang melimpah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Apapun keadaanmu, entah engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesulitan, belajar untuk bersyukur. Mengapa, saudara? Karena sekalipun kita ada dalam situasi-situasi demikian, Allah tetap menyertai kita. Allah tetap bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap karyamu. Hamba percaya bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa sulit, sakit penyakit, pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya, kami tahu Tuhan, semua Tuhan izinkan untuk membentuk dan memproses kami agar kami boleh semakin serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus yang luar biasa itu. Terima kasih untuk pembentukan-Mu dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya program Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
hamba yang kelam. Kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.